Langit sore di base camp sudah mulai redup ketika mereka sampai. Udara dingin turun lebih cepat dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan pinus, seperti sengaja menutup pandangan ke arah gunung. Suasana itu bukan sekadar dingin. Ada sesuatu yang terasa berat, menekan, seperti ada yang mengawasi sejak langkah pertama mereka tiba. Arga berdiri paling depan. Tas carrier hitam besar menempel di punggungnya, wajahnya serius tapi penuh tekad. Ia tipe orang yang selalu percaya logika lebih dari cerita orang. "Ini tempatnya?" tanya Damar sambil menurunkan tasnya ke tanah. Arga mengangguk pelan. "Iya. Dari info yang gue dapat, jalur lama itu harusnya mulai dari sekitar sini." Raka langsung menyeringai kecil. "Gila sih, akhirnya dapat juga jalur yang gak mainstream. Ini baru namanya naik gunung, bukan piknik." Di belakang mereka, Naya berdiri diam. Tatapannya tidak ke arah teman-temannya, tapi ke arah hutan di sisi kiri base camp. Ia mengerutkan kening. "Ada apa?" tanya Sinta yang berdiri di sampingnya. Naya menggeleng pelan. "Gak tahu, perasaan gua aja mungkin." Padahal bukan sekadar perasaan. Sejak turun dari motor tadi, Naya merasa seperti ada yang memanggil. Bukan suara jelas. Lebih seperti bisikan yang tidak punya arah. Pelan. Dekat. Tapi tidak terlihat. Mereka berlima, Arga, Raka, Damar, Sinta, dan Naya. 5 orang yang punya satu tujuan sama, mencari jalur lama yang sudah lama ditutup. Bukan tanpa alasan. 30 tahun lalu, ada rombongan pendaki yang hilang di jalur itu. Tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak. Tidak ada jasad. Seolah mereka lenyap begitu saja. Sejak saat itu, jalur itu ditutup. Tidak ada papan resmi. Tidak ada larangan tertulis. Tapi semua warga sekitar tahu satu hal. Jalur itu bukan untuk dilewati lagi. Seorang pria tua keluar dari bangunan kecil base camp. Rambutnya sudah putih semua. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Terlalu tajam untuk ukuran orang seusianya. Ia menatap mereka satu persatu. "Lama. Terlalu lama. Kalian mau naik?" Suaranya pelan, berat. "Iya, Pak," jawab Arga sopan. "Lewat mana?" Arga sedikit ragu, tapi tetap menjawab, "Rencana lewat jalur lama, Pak." Sunyi. Angin tiba-tiba berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan. Suaranya seperti bisikan yang panjang. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga, dalam. Seolah mencoba melihat sesuatu yang lebih dari sekadar wajah. "Jalur itu sudah ditutup," katanya akhirnya. "Iya, Pak. Tapi kami cuma eksplor aja. Gak aneh-aneh." Pria itu menghela napas pelan. Yang dulu hilang, mereka juga bilang begitu. Kalimat itu jatuh seperti batu. Tidak keras. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Raka terkekeh kecil, mencoba mencairkan suasana. "Pak, santai aja. Kita udah sering naik kok. Gak bakal kenapa-napa." Pria tua itu menoleh pelan ke arah Raka. Tatapannya kosong. "Aturan di gunung bukan dibuat untuk kalian pahami, tapi untuk kalian patuhi." Tidak ada yang menjawab. Untuk beberapa detik, hanya suara angin yang terdengar. Kemudian pria itu melanjutkan. "Kalau kalian tetap mau lewat sana, ingat satu hal." Ia menunjuk ke arah hutan gelap di sisi kiri. "Kalau kalian merasa ada yang ikut, jangan pernah hitung jumlah kalian." Sinta mengernyit. "Maksudnya, Pak?" Pria itu tidak menjawab. Ia berbalik, lalu masuk kembali ke dalam bangunan. Meninggalkan mereka dalam diam yang aneh. "Orang sini emang suka nakut-nakutin ya," kata Raka sambil tertawa kecil. Tapi tidak ada yang benar-benar ikut tertawa. Naya masih menatap ke arah hutan. Ia yakin, barusan ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Bukan hewan. Terlalu tinggi. Terlalu diam. Malam itu, mereka memutuskan untuk menginap di base camp sebelum mulai naik subuh. Api unggun kecil menyala di depan mereka. Cahaya oranye itu memantul di wajah masing-masing, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak aneh di tanah. "Besok kita langsung masuk jalur jam 5,
kata Arga sambil membuka peta. Ini jalurnya sempit, kemungkinan udah ketutup semak. Jadi kita harus hati-hati. Damar mengangguk. Trekkingnya aman? Harusnya sih, ya. Harusnya. Kata itu terdengar ringan. Tapi di tempat seperti ini, kata itu terasa seperti janji kosong. Sekitar pukul 11 malam, satu persatu mulai masuk tenda. Udara semakin dingin. Kabut mulai turun lebih tebal. Hutan di sekitar base camp berubah jadi gelap total. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara burung malam. Terlalu sunyi. Di dalam tenda, Naya belum bisa tidur. Matanya terbuka, menatap atap tenda yang gelap. Ia menarik napas pelan. Perasaan itu datang lagi. Seperti ada yang memanggil. Kali ini lebih jelas. Pelan. Naya. Tubuhnya langsung kaku. Ia menahan napas. Suara itu bukan dari dalam kepalanya. Itu dari luar. Perlahan, ia menoleh ke arah pintu tenda. Gelap. Tidak ada apa-apa. Tapi suara itu kembali. Naya. Lebih dekat. Lebih jelas. Tangannya gemetar. Ia ingin membangunkan Sinta yang tidur di sebelahnya. Tapi tubuhnya seperti tidak mau bergerak. Lalu, KRK. Suara langkah. Tepat di luar tenda. Pelan. Berat. Seperti seseorang berjalan mengelilingi mereka. Naya menutup mulutnya. Jantungnya berdetak keras. Langkah itu berhenti. Tepat di depan tenda. Sunyi. Beberapa detik berlalu. Lalu, bayangan muncul. Siluet tinggi, berdiri tepat di balik kain tipis tenda. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Hanya berdiri. Menghadap ke arah Naya. Pagi datang, tapi tidak membawa rasa lega. Kabut masih tebal. Udara lebih dingin dari malam tadi. Dan entah kenapa, semua terasa lebih sunyi. Siap? Tanya Arga. Yang lain mengangguk. Kecuali Naya. Lo kenapa? Tanya Sinta pelan. Naya ragu sebentar. Semalam, ada yang jalan di luar tenda. Damar langsung menoleh. Hewan kali? Naya menggeleng. Gak, langkahnya beda. Raka menyela, udahlah. Jangan dibawa pikiran. Kita naik aja. Arga menatap Naya sebentar, lalu mengangguk pelan. Kita tetap lanjut. Tapi semua harus stay bareng. Gak ada yang misah. Mereka mulai berjalan. Masuk ke jalur kecil di sisi kiri base camp. Jalur yang hampir tidak terlihat. Semak-semak tinggi menutup sebagian jalan. Tanahnya lembab, licin. Beberapa langkah pertama masih terasa normal. Sampai mereka menemukan sesuatu. Sebuah papan kayu tua. Nyaris roboh. Tulisan di atasnya sudah pudar, tapi masih bisa dibaca. Arga mendekat. Membersihkan permukaannya dengan tangan. Dan membaca pelan. Jalur ini ditutup. Di bawahnya, ada tulisan lain. Lebih kecil. Seperti ditulis dengan tangan. Yang masuk, tidak semua kembali. Tidak ada yang bicara. Angin berhembus pelan. Pohon-pohon bergoyang, seperti berbisik satu sama lain. Raka mencoba tertawa. Fix, ini emang settingan biar orang takut. Tapi suaranya tidak meyakinkan. Mereka tetap melanjutkan. Masuk lebih dalam. Semakin jauh, jalur semakin aneh. Tidak ada tanda-tanda manusia pernah lewat. Tidak ada bekas kaki. Tidak ada sampah. Tidak ada pita penanda. Seolah mereka adalah orang pertama yang masuk ke sana, setelah puluhan tahun. 1 jam berjalan. 2 jam. Kabut semakin tebal. Jarak pandang semakin pendek. Dan entah kenapa, suasana mulai berubah. Lebih berat. Lebih sunyi. Lebih hidup. Damar tiba-tiba berhenti. Apa? Tanya Arga. Damar menoleh ke belakang.
Lo semua ngerasa nggak? Apa? Kayak, ada yang ikut dari belakang. Semua langsung diam. Raka menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Perasaan lo aja, katanya. Tapi saat mereka lanjut berjalan, langkah kaki di belakang mereka terdengar. Satu langkah tambahan. Pelan. Mengikuti. Dan tanpa mereka sadari, jumlah mereka mungkin sudah tidak lagi 5. Kabut turun lebih rendah. Bukan lagi menggantung, tapi seperti merayap di tanah, menyusup di antara kaki mereka, mengikuti setiap langkah yang diambil. Arga berjalan paling depan. Tangannya memegang kompas, sesekali melihat peta di HP yang sinyalnya sudah lama hilang. Harusnya kita udah hampir masuk ke area punggungan, katanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Bukan karena tidak dengar, tapi karena semua orang sedang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Langkah kaki mereka terdengar jelas. Tap, tap, tap. Tapi ada sesuatu yang salah. Irama itu tidak konsisten. Kadang terdengar seperti 6 orang berjalan. Kadang kembali 5. Kadang lebih banyak. Damar yang berjalan paling belakang mulai sering menoleh. Bukan karena ingin, tapi karena seperti ada dorongan. Seperti ada yang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Terlalu dekat untuk diabaikan. Gak enak banget sumpah, gumamnya. Apaan? Tanya Raka dari depan. Damar tidak langsung menjawab. Ia berhenti. Menoleh pelan ke belakang. Kabut. Pohon. Sunyi. Kosong. Atau setidaknya terlihat kosong. Ia menghela napas. Kayak ada yang ngikutin dari tadi. Raka mendengus. Udahlah. Jangan mulai. Tapi kali ini, Arga tidak langsung menyela. Ia juga merasa. Bukan lihat. Bukan dengar. Tapi, tahu. Seperti insting yang tiba-tiba aktif tanpa alasan jelas. Mereka lanjut berjalan. Jalur semakin sempit. Cabang-cabang pohon mulai menggores tas dan jaket mereka. Suara gesekan itu, anehnya terdengar seperti bisikan. Pelan. Berulang. Tidak jelas. Sekitar setengah jam kemudian, mereka menemukan tempat agak terbuka. Tidak luas. Tapi cukup untuk berhenti sebentar. Break 5 menit, kata Arga. Semua langsung menjatuhkan tas. Sinta duduk di atas batu kecil, menarik napas panjang. Naya tetap berdiri. Matanya menyapu sekeliling. Cepat. Seperti mencari sesuatu. Lo kenapa sih dari tadi? Tanya Sinta. Naya tidak langsung menjawab. Ia menunjuk ke arah jalur yang baru saja mereka lewati. Barusan, gue lihat ada yang berdiri di situ. Semua langsung menoleh. Kosong. Raka menggeleng. Halusinasi. Bukan, jawab Naya cepat. Tinggi, kurus, diam aja. Ngelihatin. Sunyi. Kali ini, tidak ada yang langsung membantah. Arga berdiri. Dengar, katanya pelan. Mulai sekarang, kita jalan rapat. Jangan ada jarak. Damar tetap di belakang. Damar menelan ludah. Kenapa gue mulu sih? Arga menatapnya. Karena lo yang paling sering noleh. Jawaban itu tidak menenangkan. Mereka lanjut. Dan sejak itu, semuanya mulai berubah. Langkah kaki itu kembali. Sekarang lebih jelas. Lebih konsisten. Dan selalu di belakang Damar. Tap, 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 tap. 4 langkah dari depan. 1 langkah miliknya. Dan 1 lagi. Yang bukan milik siapapun. Damar berhenti mendadak. Langkah itu juga berhenti. Persis bersamaan. Ia menoleh cepat. Kosong. Tapi, untuk sepersekian detik, ia yakin melihat sesuatu. Sosok. Tinggi. Berdiri tepat di belakangnya. Tapi saat ia fokus, sosok itu hilang.
Seperti tidak pernah ada. Gue nggak kuat kalau begini terus, kata Damar dengan suara rendah. Arga mendekat. Fokus ke depan. Jangan lihat belakang. Gampang lo ngomong, jawab Damar. Tapi dia selalu di belakang gue. Tidak ada yang bertanya siapa dia. Karena semua mulai mengerti. Beberapa saat kemudian, Raka mengeluarkan kameranya. Gue mau ambil foto dikit, katanya. Ia berjalan agak ke samping jalur, mengarahkan kamera ke arah hutan. Rekaman berjalan beberapa detik. Kabut. Pohon. Sunyi. Lalu, sesuatu terekam. Sosok tinggi. Berdiri di antara dua pohon. Tidak bergerak. Tidak jelas wajahnya. Tapi bentuknya, bukan manusia biasa. Terlalu tinggi. Terlalu lurus. Terlalu diam. Raka belum sadar. Ia masih merekam. Sampai akhirnya ia menoleh ke layar. Dan melihatnya. Ia langsung membeku. Tangannya gemetar. Gak mungkin. Kenapa? Tanya Arga. Raka tidak menjawab. Ia hanya memutar layar kameranya. Menunjukkan rekaman itu. Semua melihat. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang mencoba menjelaskan dengan logika. Sinta mundur satu langkah. Matikan itu. Raka langsung mematikan kamera. Tangannya masih gemetar. Itu tadi beneran? Tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya sudah jelas. Perjalanan lanjut. Tapi sekarang, bukan lagi sekadar mendaki. Ini seperti melangkah masuk ke sesuatu yang tidak menginginkan mereka di sana. Kabut semakin tebal. Sampai jarak pandang hanya beberapa meter. Suara hutan hilang sepenuhnya. Tidak ada burung. Tidak ada angin. Tidak ada apa-apa. Hanya langkah mereka. Dan satu langkah tambahan. Tiba-tiba, bruk. Sinta terjatuh. Ah! Arga langsung mendekat. Kenapa? Sinta menunjuk ke tanah. Ada yang narik kaki gue. Semua langsung diam. Damar mundur. Jangan bercanda, TA. Gue serius, suara Sinta naik. Ada yang pegang tadi. Arga melihat ke tanah. Tidak ada apa-apa. Tapi tanah di sekitar kaki Sinta terlihat seperti baru saja terganggu. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Naya menoleh ke belakang. Dan kali ini, ia melihatnya dengan jelas. Sosok itu berdiri. Tidak jauh. Menghadap mereka. Diam. Mengawasi. Dia di situ, bisik Naya. Semua langsung menoleh. Kosong. Jangan lihat, kata Arga tegas. Tetap jalan. Tapi sudah terlambat. Mereka sudah melihat. Dan sesuatu sudah mulai memperhatikan mereka. Sore mulai turun. Cahaya semakin redup. Kabut berubah warna, dari putih jadi keabu-abuan. Lebih gelap. Lebih dingin. Cari tempat buat tenda, kata Arga. Tidak ada yang protes. Semua ingin berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena tekanan itu semakin berat. Mereka menemukan area kecil yang cukup datar. Tanahnya lembab. Terlalu lembab. Seperti jarang terkena matahari. Saat mereka mulai mendirikan tenda, Damar kembali mendengar langkah itu. Dekat. Sangat dekat. Ia menoleh. Dan kali ini, tidak kosong. Sosok itu berdiri tepat di tepi kabut. Setengah terlihat. Setengah tersembunyi. Wajahnya tidak ada. Hanya gelap. Kosong. Damar membeku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bicara. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Seolah menyadari bahwa ia sedang dilihat. Mar,
teriak Arga. Damar tersentak. Sosok itu hilang. Seketika. Lo kenapa? Tanya Arga. Damar gemetar. Dia tadi di situ. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah yang ditunjuk. Lama. Terlalu lama. Malam turun. Dan hutan tidak lagi terasa seperti tempat yang sama. Di dalam tenda, mereka diam. Tidak ada yang benar-benar bicara. Hanya suara napas. Dan sesekali, suara dari luar. Langkah. Pelan. Mengitari tenda. Kali ini, bukan hanya Naya yang mendengar. Semua. Tap, tap, tap. Berhenti. Pindah sisi. Tap, tap, tap. Sinta menutup telinganya. Raka menatap pintu tenda tanpa berkedip. Damar memeluk lututnya. Arga tetap diam, tapi rahangnya mengeras. Lalu, suara itu berhenti. Sunyi. Beberapa detik. Yang terasa seperti menit. Dan kemudian, ada suara. Dari luar. Pelan. Serak. Memanggil. Arga? Semua langsung menoleh ke Arga. Wajahnya pucat. Itu bukan gue, katanya pelan. Suara itu kembali. Sekarang, menyebut nama lain. Sinta? Sinta langsung menutup mulutnya. Air matanya mulai jatuh. Raka? Damar? Naya? Satu persatu. Dipanggil. Dengan suara yang bukan milik siapapun di dalam tenda. Dan tepat ketika mereka mulai berpikir ini tidak bisa lebih buruk. Suara itu berhenti. Digantikan oleh satu kalimat. Pelan. Jelas. Tepat di depan tenda. Kalian berlima. Hening. Sekarang sudah berenam. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Karena untuk pertama kalinya, mereka sadar satu hal. Pria tua di base camp tidak sedang menakut-nakuti. Dia sedang memperingatkan. Dan sekarang, mereka sudah terlambat untuk kembali. Pagi itu tidak pernah benar-benar terasa seperti pagi. Tidak ada hangat. Tidak ada cahaya yang menenangkan. Yang ada hanya kabut dan rasa lelah yang aneh. Seolah mereka tidak tidur sama sekali meskipun tubuh mereka sempat terpejam beberapa jam. Tidak ada yang membahas kejadian semalam. Tidak ada yang berani. Tapi semuanya tahu, itu bukan mimpi bersama. Arga keluar dari tenda lebih dulu. Udara dingin langsung menusuk paru-parunya. Ia menatap sekitar. Kabut masih tebal. Pepohonan terlihat seperti bayangan panjang yang diam, tapi terasa hidup. Ia mengusap wajahnya. Berusaha berpikir jernih. Ini cuma sugesti, gumamnya pelan. Tapi jauh di dalam, ia tahu itu bukan jawaban. Satu persatu keluar dari tenda. Wajah mereka pucat. Mata sayu. Dan ada satu hal yang sama dari semuanya. Mereka tidak lagi merasa sendirian. Semalam, Sinta membuka suara pelan. Arga langsung memotong. Kita lanjut aja. Jangan dibahas. Nada suaranya tegas. Bukan karena tidak peduli. Tapi karena, kalau itu dibahas, semuanya bisa runtuh. Mereka sarapan seadanya. Tidak ada yang benar-benar lapar. Damar beberapa kali menoleh ke belakang. Refleks. Seperti tubuhnya sudah terbiasa mencari sesuatu yang tidak terlihat. Lo masih dengar? Tanya Raka pelan. Damar mengangguk. Dari tadi subuh, dia belum pergi. Sunyi. Kalimat itu menggantung, dan tidak ada yang berani membantah. Mereka mulai berjalan lagi. Jalur semakin sempit. Tanah berubah jadi lebih gelap, hampir hitam. Akar-akar pohon muncul ke permukaan, seperti urat yang menonjol di kulit. Setiap langkah terasa lebih berat. Seperti tanah di bawah mereka, menahan. Tidak lama kemudian, Naya berhenti mendadak. Apalagi? Tanya Arga.
Naya menunjuk ke depan. Lihat itu. Di tengah jalur, ada sesuatu. Bukan batu. Bukan kayu. Tapi susunan benda. Teratur. Sengaja. Mereka mendekat. Dan semakin dekat, semakin jelas. Itu sesajen. Tua. Sangat tua. Di atas tanah ada kain putih yang sudah menguning. Di atasnya, bunga kering, potongan rambut, dan sesuatu yang membuat mereka langsung mundur satu langkah. Tulang kecil. Entah tulang hewan, atau bukan. Di sampingnya, ada kendi kecil yang retak. Dan bekas darah yang sudah menghitam. Sinta menutup mulutnya. Ini, apaan? Arga menelan ludah. Ia tahu ini bukan sekadar peninggalan biasa. Ini, ritual. Jangan disentuh, katanya cepat. Tapi Raka, sudah bergerak. Ia mendekat. Menatap benda-benda itu dengan rasa penasaran. Ah, palingan ritual warga dulu doang, katanya santai. Rak, jangan, Arga belum selesai bicara. Raka mengangkat kakinya. Dan menendang sesajen itu. Pras! Bunga dan tulang itu berhamburan. Kendi kecil terguling dan pecah. Kain putih terbalik, memperlihatkan bagian bawahnya yang penuh noda hitam. Sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Seolah hutan, menahan napas. Arga langsung marah. Lo ngapain sih? Raka menoleh santai. Apaan sih? Cuma beginian doang. KRKK. Suara itu muncul. Dari bawah tanah. Pelan. Retak. Semua langsung diam. KRKK. KRKK. Seperti sesuatu bergerak. Di bawah mereka. Damar mundur cepat. Apaan itu? Tanah di sekitar sesajen yang hancur itu mulai bergetar pelan. Tidak kuat. Tapi cukup untuk terlihat. Dan dari dalam tanah muncul sesuatu. Bukan tangan. Bukan akar. Tapi bentuk yang tidak jelas. Hitam. Seperti bayangan yang keluar dari dalam tanah. Sinta langsung menangis. Arga? Arga, kita balik aja. Arga tidak menjawab. Matanya terpaku ke tanah itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa satu hal yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Jalan, katanya akhirnya. Suaranya rendah. Kaku. Sekarang. Mereka berjalan. Cepat. Tanpa menoleh. Tapi sejak saat itu, semuanya berubah. Langkah kaki di belakang mereka, tidak lagi pelan. Sekarang jelas. Banyak. Lebih dari satu. Bisikan mulai terdengar. Tidak lagi samar. Tapi seperti, tepat di telinga. Kenapa? Dihancurkan. Kenapa? Datang. Kenapa? Kembali. Sinta menutup telinganya sambil berjalan. Air matanya tidak berhenti. Damar mulai panik. Gue gak kuat, gue gak kuat. Fokus, bentak Arga. Tapi bahkan Arga sendiri mulai kehilangan kendali. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sesuatu lagi. Area terbuka. Lebih luas dari sebelumnya. Di tengahnya, ada pohon besar. Sangat besar. Akar-akarnya menjulur ke segala arah seperti ular. Dan di batangnya, ada sesuatu yang tergantung. Kain putih. Banyak. Puluhan. Semua terikat, seperti penanda. Atau, peringatan. Dan di bawah pohon itu, ada lingkaran tanah kosong. Tanpa rumput. Tanpa daun. Seperti, sesuatu tidak mengizinkan apapun tumbuh di sana. Naya berbisik, ini tempatnya. Tempat apa? Tanya Sinta. Naya menelan ludah. Gue gak tahu, tapi ini penting. Arga melangkah maju. Pelan.
Hati-hati. Begitu ia masuk ke dalam lingkaran itu, udara berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Dan suara hilang. Tidak ada bisikan. Tidak ada langkah. Hanya sunyi total. Masuk semua, kata Arga. Mereka ragu. Tapi tetap masuk. Begitu semua berada di dalam lingkaran itu, Arga melihat sesuatu di tanah. Goresan. Tua. Dalam. Ia jongkok. Mengusap permukaannya. Tulisan. Jangan ganggu yang tidur. Arga langsung berdiri. Keluar. Terlambat. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Kain-kain putih di pohon itu bergerak. Tidak, bukan bergerak. Seperti ditarik. Dan satu persatu, kain itu turun. Tanpa tali putus. Tanpa sebab. Jatuh. Pelan. Mengelilingi mereka. Sinta menjerit. Ini apaan? Raka mundur. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak santai. Damar gemetar hebat. Dia marah, dia marah. Dan kemudian, tanah di tengah lingkaran itu retak. Pelan. Tapi jelas. KRKK. Retakan itu melebar. Dan dari dalamnya keluar suara. Bukan suara manusia. Tapi sesuatu yang mencoba berbicara. Yang memanggil. Yang datang. Tidak pulang. Naya jatuh terduduk. Matanya kosong. Dia bangun. Arga langsung menariknya. Keluar sekarang. Mereka lari. Keluar dari lingkaran itu. Tapi sesuatu sudah terjadi. Saat mereka berhenti beberapa meter dari pohon itu, Damar tiba-tiba diam. Mar? Tanya Raka. Damar tidak menjawab. Ia berdiri. Tegak. Lalu, perlahan menoleh ke arah mereka. Matanya berubah. Kosong. Dan senyumnya tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dia udah bangun, katanya pelan. Suaranya bukan suaranya. Sinta langsung mundur. Arga menatap Damar. Dingin. Lo siapa? Damar tersenyum lebih lebar. Yang kalian bangunin. Sunyi. Dan di belakang mereka, langkah kaki itu tidak lagi bersembunyi. Sekarang, ia berjalan bersama mereka. Sebagai bagian dari mereka. Dan mereka sadar satu hal. Mereka tidak hanya diikuti. Mereka sudah mengundang. Dan sesuatu sudah masuk. Tidak ada yang benar-benar bicara setelah itu. Mereka tetap berjalan, tapi suasananya berubah total. Bukan lagi rombongan pendaki. Lebih seperti sekumpulan orang yang sedang mencoba kabur dari sesuatu yang tidak bisa mereka lihat sepenuhnya. Damar berjalan di tengah sekarang. Atau sesuatu yang memakai tubuh Damar. Arga sengaja memindahkannya dari belakang. Bukan untuk melindungi, tapi untuk mengawasi. Jangan sampai dia jauh dari kita, bisik Arga ke Raka. Raka mengangguk pelan. Tapi sorot matanya tidak lepas dari Damar. Damar tidak bicara. Sejak kejadian di lingkaran tanah itu, dia hanya berjalan. Langkahnya stabil. Terlalu stabil. Tidak seperti orang yang kelelahan setelah mendaki berjam-jam. Kadang, ia tersenyum sendiri. Pelan. Tanpa alasan. Dan setiap kali itu terjadi, udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Sinta berjalan paling dekat dengan Arga. Tangannya gemetar. Ia tidak berani melihat ke arah Damar. Gak boleh gini terus, bisiknya. Kita harus turun, gak? Arga tidak langsung menjawab. Ia melihat ke depan. Kabut semakin tebal. Jalur semakin tidak jelas. Kita cari jalur keluar dulu,
katanya akhirnya. Tapi kita gak tahu arah lagi, suara Sinta mulai pecah. Gue tahu, bentak Arga tiba-tiba. Semua langsung diam. Arga menutup matanya sebentar. Menarik napas dalam. Pokoknya kita keluar dari sini, lanjutnya lebih pelan. Di belakang mereka, Damar tersenyum. Perjalanan terasa lebih lama dari sebelumnya. Tidak masuk akal. Mereka berjalan, tapi seperti tidak benar-benar berpindah. Pohon-pohon yang sama. Akar yang sama. Batu yang sama. Lo ngerasa gak? Bisik Raka. Apa? Kayak, kita muter. Arga berhenti. Ia melihat sekitar. Pelan. Teliti. Dan jantungnya langsung turun. Pohon besar dengan 2 cabang yang melengkung ke kiri. Ia pernah melihatnya. Anjing, gumamnya. Kita balik lagi ke tempat yang sama. Sinta langsung panik. Gak mungkin. Ini jalur lurus, gak? Kata Raka. Harusnya iya. Tapi, Arga tidak menjawab. Karena jawabannya tidak ingin ia ucapkan. Berarti kita gak bisa keluar, suara Sinta gemetar. Bisa, jawab Arga cepat. Tapi bukan pakai cara biasa. Ia menoleh ke arah Damar. Lo tahu jalan keluar? Damar berhenti. Pelan. Ia menoleh. Senyumnya muncul lagi. Keluar, katanya pelan. Dari sini, gak ada yang benar-benar keluar. Sinta menangis. Gue mau pulang. Damar menatapnya. Lama. Bisa, katanya. Sinta langsung mendongak. Serius? Damar mengangguk. Tapi, harus diganti. Sunyi. Diganti? Maksudnya apa? Tanya Raka pelan. Damar tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah hutan di samping jalur. Dan untuk pertama kalinya, semua melihatnya. Bukan satu, tapi banyak. Sosok-sosok tinggi. Diam. Berdiri di antara pohon. Mengawasi. Menunggu. Sinta menjerit. Arga. Jangan lihat, teriak Arga. Tapi sudah terlambat. Mereka sudah melihat. Dan sesuatu sudah mulai memilih. Tiba-tiba, Naya berhenti. Nai? Tanya Sinta. Naya tidak menjawab. Ia berdiri diam. Menatap ke satu arah. Kosong. Naya? Arga mendekat. Tapi sebelum ia sempat menyentuh, Naya melangkah. Masuk ke dalam kabut. Pelan. Tenang. Seperti ada yang memanggilnya. Naya, teriak Sinta. Naya tidak berhenti. Arga langsung lari mengejar. Kabut semakin tebal. Pandangan hampir nol. Naya. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah. Bukan satu. Banyak. Arga berhenti mendadak. Di depannya ada bayangan. Bukan satu. Puluhan. Mengelilingi. Dan di tengah mereka, Naya. Berdiri diam. Menghadap ke arah yang tidak terlihat. Balik, Nai, suara Arga pelan. Naya tidak bergerak. Dia dipilih, suara Damar muncul dari belakang. Arga menoleh cepat. Kita tarik dia sekarang. Ia maju satu langkah. Semua sosok itu berpaling. Menghadap ke Arga. Bersamaan. Dan untuk pertama kalinya, Arga melihat wajah mereka. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya kosong. Dan rasa dingin yang tidak manusiawi. Langkah Arga berhenti. Tubuhnya tidak mau bergerak. Jangan, bisik Damar. Terlambat. Naya mengangkat tangannya. Pelan. Seolah menyambut sesuatu.
Dan dalam 1 detik, ia ditarik. Bukan jatuh. Bukan lari. Ditarik. Masuk ke dalam kegelapan di antara sosok-sosok itu. Hilang. Begitu saja. Naya A. Sinta histeris. Arga maju lagi. Tapi semua sosok itu menghilang. Kabut kembali normal. Hutan kembali sunyi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Naya. Tidak ada. Sunyi. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Sampai akhirnya, Sinta jatuh berlutut. Dia, kemana? Tidak ada yang bisa menjawab. Arga menutup matanya. Rahangnya mengeras. Kita lanjut. Sinta langsung menoleh. Apa? Kita gak bisa diam di sini. Tapi Naya? Nakalah, bentak Arga. Sunyi. Air mata Sinta jatuh. Raka hanya menatap kosong ke arah hutan. Dan di belakang mereka, Damar tersenyum. Lebih lebar dari sebelumnya. Sudah 1, katanya pelan. Masih kurang. Langkah mereka kembali berjalan. Sekarang hanya 4. Atau mungkin tidak. Karena suara langkah itu tidak pernah berkurang. Malah mulai turun lagi. Dan kali ini, tidak ada harapan tersisa. Di kejauhan, di antara kabut, sesosok berdiri. Diam. Lebih tinggi dari yang lain. Tidak bergerak. Menunggu. Penjaga jalur akhirnya menunjukkan dirinya. Dan mereka baru saja kehilangan yang pertama. Sudah 1, katanya pelan. Masih kurang. Langkah mereka kembali berjalan. Sekarang hanya 4. Atau mungkin tidak. Karena suara langkah itu tidak pernah berkurang. Malah mulai turun lagi. Dan kali ini, tidak ada harapan tersisa. Di kejauhan, di antara kabut, sesosok berdiri. Diam. Lebih tinggi dari yang lain. Tidak bergerak. Menunggu. Penjaga jalur akhirnya menunjukkan dirinya. Dan mereka baru saja kehilangan yang pertama. Lebih baik jalan daripada nunggu giliran. Sunyi. Tidak ada yang membantah. Karena semua tahu. Mereka hanya menunggu sesuatu yang tidak ingin mereka temui. Mereka berjalan di tengah malam, tanpa arah yang jelas. Kabut lebih tebal dari sebelumnya. Lampu senter mereka terasa lemah. Seperti cahaya itu ditelan. Langkah mereka cepat. Tidak ada yang ingin tertinggal. Tapi sesuatu tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Tiba-tiba, Raka berhenti. Kenapa? Tanya Arga. Raka menunjuk ke depan. Lihat. Di tengah jalur, ada seseorang berdiri. Perempuan. Rambut panjang. Tubuhnya diam. Sinta langsung terisak. Naya. Arga menegang. Jangan maju. Tapi Sinta sudah berjalan. Pelan. Nay, ini gue. Perempuan itu tidak bergerak. Lo denger gue kan? Sinta semakin dekat. Lo gak sendirian, kita pulang bareng. Perempuan itu mengangkat kepalanya. Perlahan. Wajahnya terlihat. Itu Naya. Tapi tidak sepenuhnya. Matanya kosong. Kulitnya pucat. Dan senyumnya terlalu lebar. Sin, katanya pelan. Suara itu tidak tepat. Sinta berhenti. Lo, kenapa? Naya melangkah maju. Gue udah nemu tempatnya. Tempat apa? Tempat pulang? Arga langsung teriak. Sin, mundur. Tapi Sinta tidak bergerak. Seolah
Terpaku. Naya mengangkat tangannya. Ke sini. Sinta ikut mengangkat tangannya. Tidak sadar. Dan dalam 1 detik, sesuatu menarik dari belakang. Bukan Naya, tapi bayangan. Sinta terseret. Masuk ke dalam kabut. Arga A. Teriakan itu hilang. Secepat itu. Seperti tidak pernah ada. Arga berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak mengejar. Karena ia tahu. Sudah tidak bisa diselamatkan. Sekarang, tersisa 3. Arga, Raka, dan Damar. Tidak ada yang bicara. Raka mulai tertawa kecil. Pelan. Lalu semakin keras. Haha. Anjing? Arga menatapnya. Rak. Ini gila. Raka menarik rambutnya. Kita mati di sini. Diam, bentak Arga. Raka menatapnya. Matanya merah. Lo masih mikir kita bisa keluar? Arga tidak menjawab. Karena jawabannya sudah jelas. Damar berjalan ke depan. Masih bisa, katanya pelan. Mereka menoleh. Caranya? Tanya Arga. Damar tersenyum. Ganti. Sunyi. Raka mundur. Maksud lo apa? Damar menatap mereka satu persatu. Tempat ini selalu butuh penjaga. Yang datang, tidak boleh semua pergi. Harus ada yang tinggal. Arga mengerti. Jadi, kita harus ninggalin 1 orang? Damar mengangguk. Bukan 1. Semua, kecuali yang dipilih. Raka langsung lari. Tanpa pikir panjang. Rak, teriak Arga. Tapi Raka tidak berhenti. Ia lari ke dalam kabut. Menghilang. Sunyi. Arga tidak mengejar. Ia tahu. Itu tidak ada gunanya. Sekarang tinggal 2. Arga. Dan Damar. Kabut mulai menipis. Pelan. Untuk pertama kalinya. Mereka melihat sesuatu di depan. Cahaya. Samar. Seperti jalan keluar. Arga menatapnya. Ini pintu, kata Damar. Arga melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Semakin dekat. Cahaya itu nyata. Udara terasa berbeda. Lebih hangat. Lebih hidup. Ia hampir keluar. Hampir. Arga. Suara itu menghentikannya. Ia menoleh. Damar berdiri di belakangnya. Senyumnya hilang. Matanya tidak lagi kosong. Untuk sesaat, ia terlihat seperti dirinya sendiri. Jangan balik, katanya pelan. Arga diam. Gue gak sepenuhnya hilang, lanjut Damar. Tempat ini butuh 1 lagi. Dan kalau bukan lo? Ia tersenyum. Pelan. Ya gue. Arga mengerti. Tanpa kata. Tanpa drama. Ia menatap Damar. Lalu berbalik. Dan berjalan. Keluar. Cahaya menelan tubuhnya. Kabut tertutup. Dan hutan kembali sunyi. Beberapa hari kemudian, tim SAR menemukan 1 orang. Arga. Duduk di dekat jalur resmi. Sendirian. Pakaian kotor. Tubuh lemah. Tapi hidup. Ia dibawa turun. Diperiksa. Ditanya. Yang lain mana? Arga diam. Lama. Lalu menjawab pelan. Hilang. Kasus ditutup. Tidak ada yang ditemukan. Seperti kejadian 30 tahun lalu. Tapi ada yang berbeda. Beberapa minggu kemudian, Arga kembali ke rumah. Keluarganya menyambut.
Teman-temannya datang. Semua terlihat normal. Hampir. Karena ada hal kecil yang mulai terasa aneh. Ia tidak lagi suka cahaya terang. Ia sering berdiri diam, menatap kosong. Dan kadang, ia berbicara sendiri. Pelan. Seperti menjawab sesuatu. Suatu malam, ibunya lewat di depan kamarnya. Pintu sedikit terbuka. Lampu mati. Di dalam, Arga berdiri. Menghadap jendela. Tidak bergerak. Dan di belakangnya, bayangan. 2. Satu miliknya. Dan satu lagi. Lebih tinggi. Ibunya membeku. "Ga?" Ia mundur pelan. Di dalam kamar, Arga tersenyum. Perlahan. Tanpa menoleh. "Jalurnya masih ada," bisiknya. Dan dia, sekarang ikut turun. Gelap. Sunyi. Dan di kejauhan, langkah kaki itu tidak pernah benar-benar hilang. Tamat.